Halo semuanya, selamat sore semuanya. Apakah suara saya bisa didengar? Bisa, terdengar. Aman, Mas. Aman ya. Selamat sore, selamat datang kembali di acara Tea Time Talk I4. Ini adalah acara rutin yang diselenggarakan sekitar setiap 2 bulan sekali yang di, di oleh Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional atau I4. Nah, sedikit latar belakang acara ini. Jadi, acara ini diinisiasi oleh teman-teman dari I4 Jepang, di mana pada saat itu kita pingin mendengarkan sharing-sharing santai yang tidak berat dari teman-teman yang berkarir di akademi maupun di industri yang ada di Jepang. Nah, acara ini dimulai dari tahun 2022 dan seiring dengan berkembangnya waktu, ternyata member-member Tea Time Talk ini yang mengurus acara ini tidak berdomisili terus di Jepang, malah berpindah. Ada teman-teman seperti Mas Ade kembali ke Indonesia, ada juga teman-teman, ada Mas eh, Anthony, dia melanjutkan karirnya di Singapura, ada juga yang melanjutkan karirnya ke UK. Nah, dengan berkembangnya kondisi anggotanya yang kemana-mana, jadi kita malah berpikir, wah bagus ini gimana kita untuk menjaring rekan-rekan diaspora yang ada malah tidak hanya di Jepang, tapi bisa di luar Jepang lagi gitu. Jadi lebih ke global. Jadi sejak tahun kemarin kita lebih global lagi nih acaranya. Di mana 2 bulan sebelumnya, di bulan Februari, kita acaranya diisi oleh teman-teman dosen-dosen muda yang ada di Indonesia. Nah, untuk edisi April kali ini yang bertepatan dengan Idul Fitri tahun ini, kita mau mengundang teman-teman diaspora yang ada di Jepang. Untuk saat ini, kita sudah menghadirkan 2 orang pembicara. Yang pertama, Dr. Asli Dametri, yang merupakan senior researcher dari Hitachi Ltd di bagian Research and Development Group. Dan yang kedua, Saudari Afifa Ayu Kusuma, yang merupakan juga dokter engineering, yang dan seorang peneliti dari Honda Research Institute Japan. Nah, di sini kita akan mendengarkan sharing dari kedua pembicara ini terkait, kalau dari saudara Asli akan membahas tentang peluang dan tantangan menjalani karir sebagai peneliti industri, sedangkan dari saudari Afifa akan membahas bagaimana transition from academia into a global corporate research institute in Japan. Untuk mempersingkat waktu, kita persilahkan yang pertama untuk saudara Asli untuk memulai eh, pembicaraannya, menyampaikan materinya, dan akan dilanjutkan oleh saudari Afifah setelahnya. Dan di 1 jam selanjutnya kita akan masuk ke diskusi eh, tanya jawab. Dan bagi teman-teman yang sudah hadir dan ingin bertanya, nanti bisa menulis di kolom chat ataupun nanti bisa melambaikan tangannya. Tanpa mempersingkat waktu, saya persilakan untuk saudara Asli untuk memulai dari sekarang. Silakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang di Indonesia ya. Di Jepang selamat sore. Salam kenal semuanya. Nama saya Asli Dametri. Teman-teman bisa panggil Asli. Eh, ya, alhamdulillah saya senang sekali ya bisa dapat kesempatan berbagi hari ini. eh, Diundang oleh Irwan ya, diundang Irwan. Isi ini sharing-sharing lah santai gitu. Nggak nyangka topiknya tentang industri. Oh, ketemu Afifa juga. Dulu kita sama-sama di Tokodai juga. Irwan juga sama di Tokodai juga. Jadi kita kayak reuni juga nih. Ini juga di sini ada teman-teman Tokodai ya. Ada Anto, ada Ilham ya, dan kawan-kawan lain. Eh, ya, jadi saya coba ini ya sharing screen. Eh, ini, ini.
Ini kelihatan nggak? Aman? Aman, Mas. Aman. Aman ya? Hah, sip. Ah, ya, eh, kok nggak muncul? Bentar. Ah, ini dia. Ya, eh, pa- pada kesempatan ini saya mau cobain ya berbagi tentang apa namanya peluang ya, peluang-peluang dan tantangan ya menjadi seorang peneliti di industri. Karena apa ya? Mungkin image-nya kalau teman-teman kuliah S1, S2 sampai saya S3 gitu ya. Biasanya kan lulus jadi dosen misalnya gitu ya. Kebanyakan mikirnya kan kayak gitu. Nah, sedangkan kalau di Jepang ini terbuka juga peluang yang besar untuk ke industri ya. Nggak harus ke R&D, ke engineering pun juga bisa gitu sebenarnya. Tapi ini kebetulan saya di bagian eh, departemennya namanya Robotic Research Department, centernya Mobility and Automation, Innovation Center, itu dari Hitachi LTD ya, Research Group. Ah, ini saya coba mau jelasin empat ini. Pertama perkenalan dulu sedikit. Ya, ini kebetulan anak saya apa SD, kelas 2 SD lagi suka gambar gitu, ilustrasi. Terus apa namanya ada contoh ilustrasi ini ya, karir kehidupan seorang gitu. Oh, coba coba gambar kayak gini. Gambarin buat papa gitu ya. Ah, ini juga apa ini karir internal, karir personal gitu ya. Umur umur 0 sampai 10 tahun tuh saya pernah melihara kucing 20 ekor gitu. Kemudian pernah ikut les berenang sama piano sedikit ya. Bukan piano sih, keyboard sebenarnya. Kemudian apa namanya pakai kacamata gitu. Maksudnya kan saya sering bilang anak saya nggak boleh nonton YouTube atau TV terlalu sering nanti matanya rusak gitu. Nah, ditanya, "Papa pakai kacamata umur berapa?" Umur sekian. Kemudian datang ke Jepang ya di umur berapa nih? Selalu S1, eh, sudah menikah punya anak dan sekarang ini lagi sigoto nih, sigoto apa? Bekerja ya, bekerja lagi Dota Bata kesulitan gitu. Tapi ya intinya sih ke depannya harapannya apa ya? Ingin mengubah eh, apa namanya masyarakat, lingkungan, society menjadi lebih baik lagi. Dan juga kalau ada kesempatan juga pengen juga ngajar eh, apa namanya pengetahuan yang dimiliki untuk diberbagi. Gitu ya. Ini kalau terkait pendidikan dan pekerjaan sedikit ya. Dulu saya S1 Elektro ITB angkatan 2007, kemudian pernah ikut unit robotika ITB juga. Jadi memang minat saya di bidang apa mechanical control robotics itu dari S1. Kemudian lulus sambil daftar S2 nunggu sambil nunggu pengumuman S2 gitu kan sambil daftar. Itu saya sempat internship 6 bulan di LAN, PT LAN Industri. Kemudian alhamdulillah keterima di Tokodai, sekarang Science Tokyo ya, 2012. Programnya S2 dan S3, jurusan Mechanical Control Engineering, pakai Mombuso. Dulu juga saya aktif di PPI, Tokodai, dan juga Tokyo Tech Student Muslim Community. Terakhir saya juga sempat ini ya, internship di Mitsubishi Electric. Jadi selama 3 bulan. Kemudian 2018 masuk Hitachi, eh, masuk Hitachi ya. Awalnya kan awalnya dari associate, nanti ada penjelasannya. Sekarang udah senior researcher di sini di Robotics Research Department. Eh, Pernah dapat award juga alhamdulillah beberapa kali. Terus kemarin sempat training juga saya, sempat training, bukan training ya, course kayak ngambil course di Harvard Business School online. Itu eh, course-nya Design Thinking and Innovation. Course-nya sekitar 56 jam. Itu kayaknya sekitar 2 SKS kali ya, 2 SKS dipadetin dalam 2 bulan gitu. Jadi lumayan bagus programnya. Ah, ini tempat kerja saya di Hitachi. Sekilas sedikit ya Hitachi ini dari udah 100 tahun lebih usianya. eh, Kemudian cukup cukup besar ya ininya, global company. Kemudian karyawannya total udah 200 ribu lebih. Patennya ada 7 ribuan gitu. Dan saya juga baru tahu ternyata dana R&D cuma 3%. Kecil sekali sebenarnya. Tapi ya cukup ternyata. Nah, ini misi misi ya sering dibacakan lah. Tapi ya udah.
Ini kebanyakan pemasukan Hitachi dari sini ya. Digital Energy System 28%, Green Energy and Mobility 33%, Connective Industry 33%. Di Hitachi itu kita ada banyak di apa namanya? Ini R&D, khususnya R&D Group itu di Jepang ya pusatnya. Kemudian ada juga di Asia, di Singapura, dan ini baru juga buat di Thailand. Di India juga ada, Eropa dan Amerika juga ada beberapa. Kalau di Jepang itu ada di Tokyo, Kanagawa, dan Ibaraki. Ini R&D-nya ya. Saya tempatnya di sini, Hitachi Laboratory di Ibaraki. Eh, Enak ini apa? Suasananya, kemudian eh, nanti culture-nya nanti saya jelaskan juga. Nah, sekilas tentang Ibaraki itu, ini paling terkenal ya. Hitachi Naka Kaihing Koeng. Ya, apa? Hitachi Seaside Park. Eh, Dia ada, kalau teman-teman mau lihat rumput tetangga gitu ya, warnanya nggak cuma hijau, tapi ada juga merah, terus ada biru, nanti ada yang warna-warni gitu ya. Inilah apa? Bagus nih tempatnya. Ya, ini disclaimer sedikit, saya memang bidangnya robotics ya. Eh, Mungkin kalau di Indonesia banyak yang kurang suka gitu. Oh, robot nanti menggantikan pekerjaan manusia gitu ya. Nah, apa namanya? Kalau kita ya teman-teman robotics tuh kalau riset gitu ya, itu apa ya? Cuman tools ya. Dan kalau ngomongin background nanti pasti selalu apa apa background masalahnya apa gitu. Permasalahannya apa? Terus apa namanya? Gimana kita bisa membuat quality hidup manusia menjadi lebih baik gitu. Eh, oh ternyata eh, apa namanya kalau di bidang medis itu mereka sibuk banget tiap hari. Gimana ya kalau ada mesin otomasi ini bisa membuat mereka lebih baik gitu ya. Pekerjaan lebih ringan, lebih mudah, akurasi lebih tinggi itu akan sangat membantu. Yang seperti seperti itu biasanya yang kita gali. Nah, itu sekilas. Nah, ini tentang karir saya di Hitachi ya. Karir di Hitachi sebentar. Irwan nanti ingetin ya kalau kepanjangan saya ngomongnya. Nah, ini sekilas. Saya Itu kan benar ya kalau misalnya kita pasangkan cakupan geografis ke internet. oh nggak kira ada yang mau nanya. Ya, jadi dari kemu- dari saya awal masuk ya 2018 itu sampai sekarang itu tema besar saya ada dua ya. Satu develop robotics khususnya di bidang di field robotics pakai hydraulics robotik ya. Eh, ada berbagai macam teknologi yang saya kembangin di situ. Eh, Kemudian yang terbaru sekarang topiknya agak belok sedikit karena memang ngikutin tren bisnis juga ya. Tren bisnis dan juga aktivitas bisnis di Hitachi. Nah, sekarang saya lagi masuk ke fieldnya medical sama pharmaceutical industry buat automation system di sana. Nah, dulu saya masuk Hitachi 2018 ya. Kemudian anak baru apa ya masih apa sih istilahnya ya? Karyawan baru lah gitu. Nah, tapi karena saya masuknya sebagai doktoral, setelah 3 bulan saya langsung masuk naik karirnya jadi associate researcher istilahnya. Kemudian eh, associate pun ini sebenarnya cuma sementara ya, karena kalau untuk S3 itu cepat nanti 1,5 tahun masuk langsung naik jadi researcher. Nah, kemudian eh, alhamdulillah saya pernah berinteraksi juga dengan student dari UK, kemudian intern gitu ya. Terus apa namanya ikut proyek nasional ya Kunipro, kemudian apa namanya eh, kalau Irwan mungkin tahu nih JIA ya dulu. Kalau di UK UAEA ya kalau nggak salah namanya. Itu ada visit juga. Kemudian terakhir pernah demo di eventnya Hitachi yang besar ya, Hitachi Social Innovation Forum, demonstrasi robot saya gitu. Kemudian yang menarik 2024 saya udah naik senior researcher dan saya pernah cuti Ikuji Kyuka ya. Ini child care leave namanya. Ini kalau kalau yang perempuan mungkin melahirkan ya maternity leave. Kalau yang bapaknya itu child care leave. Itu bisa 2 tahun juga sebenarnya. Cuma waktu itu saya cuma ambil sekitar 5 bulan. Dan saya baru balik sebenarnya. Baru balik Oktober kemarin. Baru 6 bulan saya masuk lagi. Gitu. Nah ini sekilas tentang eh, kerjaan saya di Hitachi dulu. Eh, Ngapain sih robot-robot hidrolik itu buat apa sih gitu.
itu untuk ini ya, masuk ke tempat yang manusia aja nggak bisa masuk gitu. Mana ya sini ya. Dulu teman-teman mungkin tahu ya 2011 itu ada tsunami dan besar ya. Kemudian reaktor Fukushima-nya meledak. Nah ini coba kita dengar. Suaranya kedengaran nggak? Enggak sih. Nggak Oh nggak kedengeran. kedengaran ya? Anu, belum share sound waktu share screen itu Mas Asli biasanya. Oh gitu. Mm-mm, Ada share sound di sini ya? ada di advance-nya. Coba. Oh nggak ada. Eh, Diulang sih nanti harus tutup dulu gitu. oh gitu. Waktu Sebentar, sebentar. share screen nanti ada apa namanya box Ya. cek uncheck di sebelah pojok kiri bawah kalau nggak salah. Oh gitu. Coba-coba ya. Sep. Oh lupa lupa. Ya ya ya. Itu kayaknya. Itu kayaknya. Ini share sound. Ya. Yep. Usual materials. Dengeran nggak? Dengeran. Tip aman. Dengeran ya. Semenit aja sih. They are water and springs. The jointly developed muscle robot does not use any electronic parts, so it is not affected by radiation. It moves not by motors, but by moving its joints with water pressure, which allows flexible movement and absorbs shock. It is a resilient robot, which can function even inside the cluttered nuclear reactor. There is rising hope that Muninori's robot will advance the decommissioning project forward. Ya, itu apa namanya? Tadi ya robot hydraulic robots ya. Itu gunanya untuk masuk ke sekarang kan Fukushima ada nuklir reaktor ya. Kan dulu sebelumnya meledak dalamnya. Terus kan orang nggak bisa masuk tuh. Nah, jadi gimana caranya ngeberesin itu semua kan? Kalau dibiarin aja kan bisa bertahun-tahun nih, beratus tahun ya. Nah, gimana caranya bisa diberesin biar kotanya bisa hidup lagi lah istilahnya kan gitu. Di apa reaktornya bisa dibersihin, kotanya kan bisa hidup lagi. Harapannya kan gitu. Nah, kalau manusia yang masuk kan nggak mungkin ya. Nanti berapa menit, Wan? Irwan kayak yang paling ngerti ya. Berapa menit aja masuk bisa meninggal orang kan. Nah, maka itu gunanya robot masuk ke situ, beres-beresin, kemudian ya itulah proyeknya gitu. Nah, ini kalau misalnya ngomongin teknologi robotics di departemen saya, ini contoh-contohnya. Eh, saya belum nggak ngerjain semuanya, nggak ngerjain semua, sebagian aja. Eh, di departemen saya memang banyak ya di bidang robotics atau otomasi, automation. Kemudian kalau kita atur aksisnya ya, atau kita develop di mekanismenya ya, sistemnya atau di kecerdasannya AI-nya. Nah, kira-kira kerjaan saya lebih banyak di sini nih, yang bagian merah ini nih. Bagian merah, eh, dulu di kanan bawah ya. Sekarang kerjaan saya lagi ke kiri atas sekarang. Nah, kira-kira itulah gambarannya. Nah, ini mungkin buat teman-teman mahasiswa ya, kalau penasaran, kita ngomongin teknologi ini itu pakai apa ya toolsnya, skillsnya, mesti belajar apa gitu ya. Nah, itu pakai programming ya, C++, MATLAB, atau CAD Design. Dulu eh, banyak sekarang kalau kita robot ya pakainya ROS kebanyakan. Python juga pakai. Dan saya baru belajar AI ya untuk diterapin di robotics itu di sekitar 2020-an. Newbie saya di situ. Kemudian ya apa namanya? Lanjut lagi. Jadi yang penting itu adalah apa ya? Kita itu harus punya mindset untuk terus tumbuh dan berkembang gitu. Apa long life learning. Kita nggak boleh capek apa namanya merasa belajar kuliah udah selesai, kemudian ya udah itu aja yang dipakai itu enggak ya. Justru makin ke sini teknologi ada terus yang baru, kita harus mau belajar terus gitu. Nah, sama jangan takut juga mencoba. Aduh, saya nggak pernah belajar Python nih. Gimana ya? Orang saya juga baru belajar Python nih 2019. Cobain.
nanti ternyata bisa gitu. Jadi jangan takut, coba aja gitu. AI juga saya baru belajar sekarang, masih belajar sampai sekarang. Nah, ini sekilas tentang working culture di Hitachi. Eh, sebenarnya kalau daily schedule ini nggak pernah ini ya, sama ya, beda-beda terus. Tapi gambaran umumnya saya tuh masuk kira-kira jam 10. Sebenarnya masuk kantor tuh jam 9 ya. Tapi saya bilang kan saya pagi sibuk ngurusin anak-anak dulu. Jadi masuknya jam 10. Nah, cuma kadang siang tuh ngantuk. Jadi kadang nggak fokus atau ngerjain urusan sekolah anak atau apa gitu ya. Eh, ya udah, jadi saya sore malam yang lebih fokus gitu kan. Biasanya saya sampai jam 8 lah rata-rata. Habis itu baru pulang. Nah, kalau jadwal itu kurang lebih harian kayak gitu. Kalau tahunan itu kira-kira 3 bulan pertama itu ya kita planning semuanya. Planning dulu, riset mau ngapain, atau kita mulai desain. Terus Juli sampai Oktober itu, Juli sampai September ya, itu prototyping sama eksperimentasi. Itu kita proof idea, memang bisa dikembangin terus nggak gitu. Atau perlu ganti, perlu revisi itu gimana. Nah, itu nanti di Oktober sampai Desember tuh kita improve, dan terakhir baru evaluasi lagi. Jadi setahun kurang lebih kayak gini jadwalnya. Biasanya yang paling padat nih di bulan-bulan Februari, Maret. Sibuk banget. Nah, rata-rata jam kerja 5 hari seminggu, ngikutin kalender nasional, cutinya 24 hari, ditambah 5 hari per anak kalau sakit ya. Jadi eh, banyak. Saya cuti nyisa terus setiap tahun, dibawa terus ke tahun selanjutnya. Kemudian jam kerjanya ini ya, discretionary apa fleksibel gitu. Jadi apa namanya, nggak dipatok harus jam segini segini gini, enggak. Mau cuti mau kapanpun itu bebas. Asalkan kita bertanggung jawab ya sama target kita. eh, Target biasanya sih minimal bulanan tuh ada tuh laporannya gitu. Nah, kalau rata-rata lembur ini sebenarnya tergantung ini ya apa, orang ya, bisa 0 jam per bulan gitu. Bebas lah sebenarnya. Kalau saya rata-ratanya sih 20 kalau saya lihat. 20. Kira-kira 1 jam sehari lah. Atau kalau lagi sibuk 35 maksimal. Nggak boleh lebih dari 42 jam kalau di tempat tempat saya. Nah, eh, aman waktunya nggak apa ya. Ini tentang karir. Masih Di aman tuh waktunya. aman ya. Tentang karir sebagai peneliti di Jepang tuh kayak gimana sih gitu. Nah, ini yang saya pahami ya. Ini contoh misalnya di manufacturing industry di Hitachi. Itu kan ada fase riset, kemudian ada desain ya. Desain tuh kita merancang nggak cuman alatnya, tapi juga bisnis modelnya, terus semuanya dipikirkan gitu. Eh, Supportnya nanti bagaimana, marketingnya nanti gimana gitu ya. Kemudian ada production. Nah, kalau kita mau mass production atau custom made gitu. Nanti ada juga orang sales. Salesnya nanti bisa sales engineer atau sales beneran ya apa, eh, macam-macam lah gitu ya. Nah, eh, di tempat saya itu di bagian sini kiri, R&D gitu. Jadi kita nggak berhubungan langsung dengan customer, tapi orang-orang desain, orang sales yang berhubungan. Nah, jadi kita memang kalau eh, dalam satu project riset, eh, ya itu biasanya nggak cuman, kebanyakan sih orang R&D atau sama orang desain, minimal minimal banget. Nanti orang desain sama orang sales ada lagi tuh, mereka meetingnya gitu. Kalau yang besar langsung semua sih jarang ya, karena nanti diskusinya bisa ngalor ngidul. Nah, jadi kebanyakan eh, kita orang R&D itu risetnya sama teman-teman engineer di bagian desain, atau kalau di Jepang sebutnya seke ya, seke ibu. Eh, gitu. Jadi nanti ya. Nah, kalau di R&D sendiri karirnya gimana? Karir di peneliti industri itu ada 2 jalur ya. Jalur researcher, peneliti, atau jalur manajemen nanti. Nah, tapi untuk bisa masuk ke manajemen kita harus minimal harus chief researcher dulu. Karena nanti apa namanya? eh, nggak ngerti teknologi dianggapnya nanti. Manajemen tapi nggak ngerti riset, nggak ngerti teknologi, gawat. Jadi biasanya ini tadi ya, masuk associate researcher, jadi researcher, senior researcher, kemudian nanti ini lumayan panjang bisa 10 tahun lebih ya jadi chief researcher,
Baru di sini bisa milih nih, ada saya mau riset aja lah, riset aja ke kanan gitu. Atau saya suka nih nge-manage teknologi, manage research gitu, bisa ke atas arahnya. Nah, nanti kalau mau ke situ ya. Ini kalau di industri mungkin mirip kali ya, kalau prinsipalnya kayak profesor gitu kali ya. Kalau chief research ini kayak associate profesor mungkin, senior mungkin asisten kali ya, atau postdoc gitu. Nah, ini kan di R&D yang merah ini ya, nanti kalau teman-teman tertarik ya, itu nggak harus di sini aja, bisa juga nanti kita pindah gitu, eh, intra company ya, kita dipindahin dulu ke bisnis unit, kita disuruh belajar tentang engineering, desain tadi, atau production, atau sales, eh, atau ke arah apa namanya IP, intellectual properties ya, macam-macam itu bisa tuh. Bisa dipindahin ke sini, bisa setahun 2 tahun, atau bahkan 3 tahun gitu ya. Atau ada juga yang di overseas side, eh, apa ke R&D yang di Cina, ke Amerika, ke Eropa gitu ya. Asal memang risetnya masih pas gitu ya, itu bisa. Ya itu juga ada sih eh, senior saya yang ke Amerika itu 1,5 tahun gitu ya. Kemudian atau juga ke dipindahin dulu ke Joint Research Lab-nya kemana gitu ya. Ke beberapa yang rekanan Hitachi. Jadi apa namanya? Nggak melulu di sini aja gitu. Melulu di R&D aja, bisa juga pindah-pindah gitu ya. Nanti sih. Nah, ini tadi ya bisnis unitnya bisa pindahnya ke yang ini tadi. Tiba-tiba pindahin dulu ke sini ke Seke atau ke bagian production atau yang ke bagian sales. Tapi jarang sih kalau langsung ke sales ya, kecuali emang orangnya pengen banget. Biasanya ke kanan sedikit gitu. Sedikit-sedikit gitu. Nah, karir setting di industri itu apa ya? Itu kita nggak cuman ya udah kerjaan misalnya di kantor nih, kita risetnya ini tek gitu. Nggak cuman itu doang sebenarnya. Tapi kita tuh bisa eh, diskusi juga sama atasan kita ya, sama manajer kita. Saya tuh sukanya ini loh, sayanya sukanya ini, saya tuh punya kemampuan ini. Nah ini kurang lebih dibaginya ini ya, must, will, can, must. Nah kalau misalnya must itu kan apa yang harus dilakukan sama perusahaannya. Kita tuh harus ngerjain project inilah gitu istilahnya. Karena ada dana project masuk misalnya. Nah kalau can ini kita bisanya skillnya apa gitu. Bisa nggak ngerjain kerjaan ini gitu. Eh, Nah dari situ sama will nanti kita keinginan kita suka nggak sih ngerjain itu gitu sebenarnya. Nah yang paling ideal tuh kita dapat ini ya paling tengah gitu ya. Kita dapat paling tengah itu paling ideal. Kita suka, kita bisa dan memang perusahaan pun butuh gitu untuk dikerjakan gitu. Nah, tapi teman-teman baik ya, nanti permasalahan itu nggak semudah itu ya. Kadang-kadang eh, emasnya itu ya yang harus dikerjakan tuh banyak gitu besar gitu ya. Sedangkan kemampuan kita sedikit atau bahkan irisannya pun sedikit gitu kan. Belum lagi keinginan kita bahkan di situ misalnya nggak 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 nempel gitu, ya, nggak beririsan gitu. Nah ya gimana caranya ya mau nggak mau ya kita geser gitu. Minat kita nggak ya bisa digeser, bisa juga diperbesar ya intinya sih. Mau digeser atau diperbesar itu adalah tujuannya supaya kerjaan kita itu terasa meaningful gitu. Jadi kayak misalnya tadi nih, kita harus ngerjain kerjaan itu. Oke, kita punya keinginan, tapi kita nggak mampu ngerjainnya sebenarnya gitu. Ya berarti skill up, kita butuh skill up, kita butuh belajar yang kita nggak bisa itu gitu. Biar kita geser. Atau tadi ini kita bisa ngerjainnya kok, bisa programming misalnya. Kerjaannya dibutuhin nih, tapi nggak terlalu suka sama topiknya sebenarnya. Omoshiro kunai misalnya, nggak tertarik lah gitu. Ya berarti kita harus butuh motivasi lagi kenapa kita harus ngerjain itu. Kenapa sih nanti itu bisa apa sih manfaatnya buat kita gitu ya. Biar biar dapat gitu. Nah, jadi eh, apa namanya? Kadang nggak semulus itu ya di industri kan pasti ada aja perubahannya. Sama terakhir ini kita pengen ngerjain, wah kita bisa, pokoknya pengen lah. Tapi perusahaan nggak butuh gitu. Kan sama aja kayak ya kita mau bilang saya udah melakukan ini nih performance saya bagus nih kalau bagi perusahaan ya kita nggak butuh itu gitu
Ya kan jadi Mohon kayak maaf sia-sia gitu kan. untuk Ya, untuk untuk waktunya sekitar 5 menit lagi ya. oke oke. Poin alternatifnya. Jadi intinya adalah growth mindset ya. Jadi kita nggak perlu eh bukan nggak perlu, jangan menyerah ya. Kita belajar terus supaya terus berkembang. Ini nanti sekilas ya bedanya di industri dan bukan gitu ya. Mungkin paling simpel ya kalau di tempat saya kita banyak sekali peraturan gitu. Oh, sulit sekali untuk memahami. Jadi banyak aturan menurut saya lah istilahnya gitu ya. Tapi karena banyak aturan itu jadi lebih aman ya lingkungan kita. Terus di tempat saya kebetulan ya di departemen saya itu lebih mudah untuk submit paten. Sedangkan kalau untuk paper itu agak sulit gitu karena sebelum kita publish keluar itu banyak sekali persyaratannya kita harus ini. Terus bisnis unitnya harus setuju dulu, harus oke dulu gitu. Jadi eh, kurang lebih itulah perbedaannya mungkin ya. Mungkin nanti Afifa nambahin. Nah, nanti masalah kerjaannya inovasi itu ada sama operasional itu harus berjalan beriringan, saling mensupport. Nanti tensinya banyak sekali tuh. Kita pengennya advance teknologi, enggak, kita harus produknya harus superior. Eh, Pengen kualitas, pengen waktu gitu. Enggak, kita harus ngikutin kreativitas. Enggak, kita harus ngikutin aturan. Wah, itu banyak sekali saling tarik menarik. Tapi ini mau nggak mau ya kalau kita di R&D harus siap gitu. Dua-duanya harus jalan. Kalau enggak eh, dana nggak masuk misalnya, inovasi nggak jalan, itu juga nggak bagus. Ini juga, ini setiap orang punya banyak sekali pikiran ya, beda-beda. Kita ngomongin ayunan aja nanti bisa jadinya macam-macam. Requestnya ada banyak sekali, terus dipikir-pikir, oh ya bisa nih, tapi penggunaannya nggak bisa. Jadi nanti tiap divisi itu punya pemikiran masing-masing dan kita harus eh, apa namanya harus siap berkomunikasi dengan baik ya. Intinya adalah berpikir positif mindsetnya, stay objektif. Ya, jangan nggak usah terlalu dianggap feedback personal, dianggap buruk kita nggak usah dianggap secara personal. Ya, terakhir mungkin ya singkatnya itu tadi ya. Kalau karir di industri itu nanti kita bisa riset, kita juga bisa jadi engineer ya, ke ngerjain project atau pindah ke bisnis unit atau ya bahkan ke bisnis sekaligus gitu ya. Nanti, kemudian ada juga training, tiap tahun kita ada terus skill up, conference, patent, demonstration. Itu ada aktivitasnya. Kemudian tadi ya intra-company assignment atau joint research. Dan tantangannya adalah tadi ketika kita membuat inovasi, value creation itu orangnya banyak timnya. Kita nggak cuma sendiri atau berdua sama profesor kita gitu, ya. Tapi ada orang banyak. Jadi mau nggak mau kita harus siap berkomunikasi dengan tim yang lebih luas lagi. Tensinya ada banyak. Dan comparison dengan riset akademia mungkin nanti Afifa bisa jelasin ya. Yang jelas yang saya pahami ya kita nggak ada ngajar mahasiswa gitu nggak ada ya. Atau ngebimbing tugas akhir itu kan nggak ada. Agak beda. Memang fokusnya lebih ke bisnis dibandingkan ke education. Walaupun ada yang nanti yang arahnya ke education tapi bukan education yang ngebimbing mahasiswa secara umum gitu. Ya, kurang lebih itu aja dari saya. eh Kurang lebihnya mohon maaf nanti kalau bisa diskusi di tanya jawab ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Asli untuk pemaparan materinya yang cukup menarik ya. Sangat-sangat menarik juga, sudah mulai banyak tanya jawab. Tapi sebelum dijawab satu persatu pertanyaannya, kita kasih kesempatan dulu untuk Saudari Afifah memaparkan materinya seperti yang tadi disampaikan Asli. Kalau Saudara Asli tadi berfokus di industri, sedangkan Saudari Afifah ini lebih menarik lagi. Kita lihat bagaimana shifting dari dunia akademik ke dunia industri. Silakan bisa langsung dimulai, Baik, Afifah, untuk presentasinya. baik. Apakah sudah bisa terlihat layarnya? Sudah. Terima kasih. Jadi perkenalkan, nama saya Afifa dan saya sebelumnya mau berterima kasih terlebih dahulu kepada Khairwan udah mengundang untuk acara ini. Jadi saya Khairwan dan Kak Asli dulunya memang sama-sama di Tokyo Institute of Technology atau Tokodai. Dan saya kebetulan yang paling kecil waktu itu, paling adik kelas. Jadi saya sangat merasa terhormat bisa mengikuti
memberikan insight saya sedikit mengenai bagaimana waktu itu saya pernah bertransisi dari bekerja di akademia sampai sekarang saya bekerja di sebuah research institute di Jepang. Saya sekarang bekerja di Honda Research Institute di Jepang. Jadi hari ini pembicaraan saya akan dibagi menjadi 4 bagian. Pertama, background saya, lalu mengenai transisi, terus bekerja di Global Corporate Research Institute, dan ada sedikit kayak mitos-mitos mengenai Japanese industry in general yang saya coba debunk dan sesuaikan dengan keadaan sekarang, dan terakhir conclusion-nya. Jadi saya menyelesaikan pendidikan di Institut Teknologi Bandung dengan jurusan mikrobiologi, dan selama 1 tahun itu saya mengikuti program pertukaran pelajar di Tokyo Institute of Technology, dan di situ pertama kali juga ketemu sama Kak Ashley dan Kak Irwan. Jadi karena saya sudah mengikuti program pertukaran pelajar tersebut, saya mengerjakan skripsi di sana dan kemudian mendapatkan kesempatan dari senseinya untuk kembali lagi S2 dan S3. Dan juga mendapatkan beasiswa Max sama seperti Kak Asli di Tokyo Institute of Technology di lab yang sama. Pada dasarnya saya belajar bioengineering, fokusnya di protein engineering dari tahun 2014 sampai 2020. Yang saya pelajari secara spesifik adalah suatu enzim yang bernama alkohol dehydrogenase, dan enzim ini bisa digunakan untuk memproduksi drug intermediates, jadi bahan baku untuk membuat obat. Selain itu, saya juga belajar sedikit mengenai structural biology, yaitu melihat struktur dari protein yang baru-baru ini ada dari secara AI sudah bisa dilakukan ya dengan menggunakan AlphaFold. Mungkin beberapa teman-teman ada yang tahu di sini, tapi saya menggunakan cara manual waktu itu. Setelah itu pekerjaan pertama yang saya ingin untuk dapatkan tuh sebenarnya di dunia akademik, karena sebenarnya dari SMA sudah ingin jadi dosen. Kebetulan waktu itu saya mendapatkan posisi pertama tahun 2020. Alhamdulillah begitu lulus langsung bekerja sebagai Specially Appointed Assistant Professor di Okayama University. Jadi saya pindah dari Tokyo yang kira-kira di sini ke arah barat dari Jepang ke Okayama, di suatu tempat yang bernama Research Institute for Interdisciplinary Science. Dan di sini saya bekerjanya berhubungan dengan structural biology, yaitu mengenal suatu struktur dari protein, dan protein-protein tersebut berasal dari hydrothermal vent worms protein. Jadi diharapkan ya protein-protein itu memiliki ketahanan terhadap suhu yang suhu panas yang lebih tinggi, jadi memiliki struktur lebih kuat. Namun setelah itu tiba-tiba terjadilah suatu perpindahan yang akan saya ceritakan lebih lanjut. Namun sejak 2023 saya mulai bekerja di Honda Research Institute Japan. Saya akan juga menjelaskan lebih lanjut bahwa sebenarnya apa sih perbedaannya Honda Research Institute ini dengan Honda Research and Development sendiri. Saya berposisi sebagai scientist dan saya kembali lagi ke daerah Kanto atau Saitama di sini, dan Honda Research Institute itu fokusnya adalah development dari intelligent system yang bisa berkontribusi ke human well-being, dan kita mempunyai istilah yang disebut cooperative intelligence, di mana AI atau robot itu akan menjadi teman kita, bukannya menjadi sesuatu yang kita suruh-suruh ataupun sesuatu yang cuma kita gunakan sebagai alat atau mendikte kita gitu. Dan fokus saya karena saya backgroundnya lebih ke arah biologi, saya bertugas di bagian riset untuk mengerti manusia, internal state of human being, sehingga kita bisa mengerti di saat melakukan human robot interactions. Oke, sekarang saya akan mulai bercerita tentang bagaimana sih caranya saya dulu transitioning dari akademia ke industri. Dan kenapa sih sebenarnya pertama, kenapa sih pindah dari akademia ke industri? Satu hal yang ini yang paling jujur sebenarnya, bahwa bertahan di akademia itu, apalagi karena saya ingin bertahan di Jepang, bertahan di akademia itu adalah suatu hal yang cukup sulit karena kompetisi cukup tinggi. Kita nggak hanya bersaing dengan sesama orang asing, kita juga bersaing dengan sesama orang Jepang, dan the tenure track positions atau posisi yang tetap ya, kita sudah jadi pegawai tetap suatu universitas itu ya
makin berkurang, bukan berkurang, namun PhD graduate-nya semakin banyak sehingga semakin susah bagi kita untuk mendapatkan tenure track positions. Sehingga saya berkeinginan bahwa kalau misalnya di industri pun saya akan mencari suatu kesempatan di Research Institute tapi yang lebih berfokus pada teknologi untuk masa depan, yaitu like Frontier Research Institute. Dan di Frontier Research Institute itu menurut saya ada banyak sekali kesempatan karena yang saya kerjakan benar-benar fundamental research. Jadi mungkin sedikit berbeda dengan Kak Asli. Yang saya lakukan tuh benar-benar tidak berfokus untuk pembuatan produk, tetapi lebih ke arah pembuatan teknologi yang mungkin akan ditransfer ke Departemen R&D. Sehingga kita itu biasanya bekerja tetap dekat dengan universitas, dengan berkolaborasi dengan universitas. Lalu atmosfer di tempat saya juga sangat multidisciplinary. Jadi saya bisa belajar banyak bidang ilmu yang lain. Dan seperti saya bilang tadi adalah karena pada akhirnya at some point akan terjadi technological transfer. Jadi saya juga mempunyai suatu gambaran yang lebih jelas mengenai riset saya. Bahwa riset saya itu nantinya akan mempunyai suatu implementasi yang nyata di dunia. Dan juga akan menjadi suatu produk at some point. Lalu, kenapa akademia menuju ke industri? Ini juga salah satu yang menurut saya sangat personal preference. Jadi sama sekali tidak bermaksud untuk menganggap bahwa kerja di akademia itu lebih buruk atau lebih baik seperti itu. Hanya ini benar-benar personal preference saya. Karena di industri, seperti tadi Kak Asli sudah jelaskan, memang career path-nya tuh cukup jelas dan job security-nya tuh lebih banyak. Terutama saya lihat sekarang banyak teman saya yang masih berpindah-pindah misalnya dari postdoc di sini, postdoc di sana, belum bisa mendapatkan posisi tetap. Kebetulan saya juga dididik di laboratorium yang cukup Jepang dan saya merasa kalau di industri itu terdapat suatu organizational structure yang cukup rigid dan solid. Dan itu benar-benar preferensi setiap orang. Cuman saya merasa di akademia itu segala hal itu lebih fleksibel dan ternyata bagi saya lebih suka sesuatu hal yang sangat teratur. Jadi itu benar-benar personal preference saya. Di industri saya juga merasa kolaborasi antara tim, tadi Kak Asli juga jelaskan bahwa mungkin berhubungan dengan orang desain dan segala macam, timnya besar, itu juga lebih terasa. Dan yang saya incar juga work-life balance, karena saya juga kebetulan ketika di akademia itu bisa dibilang kerja 24/7 gitu ya ketika waktu saya bekerja di akademia. Bisa nge-lab kapan saja, harus dihubungi bisa kapan saja, dan itu adalah pilihan saya untuk mencari style bekerja yang berbeda. Waktu saya transition dari akademia ke industri, yang saya lakukan sebenarnya cukup cukup banyak. Selama 5 bulan saya cukup fokus untuk mencari pekerjaan. Ada job portals yang khusus untuk pekerjaan bidang riset, yaitu kalau di Jepang namanya JRECIN. Terus dari LinkedIn dan juga dari Mynavi, ini dengan bahasa Jepang. Namun pada akhirnya sangat membantu saya adalah menggunakan agen-agen yang bilingual di Jepang untuk membantu mencarikan pekerjaan industri untuk orang yang berasal dari akademia. Waktu itu prosesnya cukup sulit menurut saya harus melakukan cukup banyak aplikasi. In total ada 160 aplikasi dan saya final interview berhasil di 4 perusahaan, 1 posisi postdoc dan 1 asisten profesor kembali di Tokyo Tech. Namun saya gagal. Dan akhirnya saya mendapatkan acceptance cuma di 2 posisi. Yang pertama postdoc, yang kedua di Honda Research Institute. Dan karena saya sudah memantapkan mungkin ingin mencoba cara kerja yang baru, saya menerima pekerjaan sekarang di Honda Research Institute. Dan kalau boleh jujur, mungkin kalau dibandingkan cari kerja di Indonesia, mungkin tidak seberat itu sekarang yang saya dengar. Namun harus diakui bahwa apply sekitar 100 lebih perusahaan itu juga cukup melelahkan. Kalau menurut saya ada beberapa tips. Misalnya kalau ada yang mau mencoba hal yang mirip, tidak ada salahnya untuk menggunakan agent-agent yang bisa membantu kalian untuk mencari pekerjaan. Karena kalau di Jepang, saya kurang tahu kalau di Indonesia, agent-agent itu free of charge. Dan mereka akan membantu, mencocokkan expertise kita dengan research institute atau industri apa yang paling cocok. Dan jangan segan juga untuk selalu mencoba mencari input
from other people, mentor kita. Misalnya saya selalu bertanya pada profesor saya pas di Tokyo Tech, supervisor kita, dan family members bahkan. Dan sebagai kalau dibilang ex akademia tidak mungkin terdengar agak lucu, tapi kita juga sebenarnya punya selling points. Walaupun kadang-kadang orang bilang kalau di industri kamu PhD, kamu itu overqualified, tapi nyatanya tidak seperti itu saja. Menurut saya sebagai seorang PhD dan pernah punya pengalaman di akademik, kita itu mempunyai expertise yang cukup dalam di bidang riset dan juga analytical skills yang tinggi. Kita orangnya rasanya punya learning agility yang cukup tinggi. Kita senang belajar hal yang baru dan kita cukup bagus untuk beradaptasi dengan hal yang baru tersebut. Dan karena kita pernah bekerja di riset yang benar-benar basic, saya rasa dengan masuk ke industri kita juga bisa melihat suatu kemampuan untuk bridging di antara basic dan applied research. Dan kalau di akademia, terkadang-kadang saya merasa bahwa resources atau bahkan dari dana riset atau segala macam itu cukup terbatas dibandingkan di industri. Menurut saya di industri jauh lebih banyak. Jadi kita mungkin sebagai akademia sudah mempunyai keahlian untuk bagaimana caranya menggunakan dana riset dan semua resources yang ada itu dengan lebih hati-hati dan dengan yang sedikit pun kita bisa menghasilkan yang baik. Itu pun bisa menjadi selling point apabila kita berpindah dari dunia akademik ke dunia industri. Oke. Dan sekarang saya akan bercerita sedikit mengenai bagaimana sih rasanya bekerja di suatu research institute yang bisa saya sebut Global Corporate Research Institute. Jadi kembali lagi mengenai Honda Research Institute Japan itu apa sih sebenarnya? Jadi benar ini adalah satu grup dengan Honda yang merupakan mobil Honda. Dan di dalam Honda tersebut ada bagian Honda R&D, the Research and Development. Dan di dalam Research and Development itu ada Honda Research Institute. Dan Honda Research Institute ini sebenarnya ada 3. Kita tergabung dalam Global Network Honda Research Institutes. Satu terletak di Eropa dan satu terletak di Amerika. Pada dasarnya, yakuari atau tugas kita itu adalah untuk melakukan riset yang bisa solve human-related challenge. Salah satunya pada zaman sekarang adalah ya penggunaan AI dan robotik dan seperti itu melalui teknologi yang inovatif. Dan kita berfokus pada artificial intelligence yang bekerja sama antara manusia dan juga robot dan bagaimana kolaborasi itu bisa berjalan secara lancar. Salah satu inovasi kita yang sudah mulai di launch tahun ini di beberapa rumah sakit di Spain adalah social robots yang harapannya itu bisa membuat misalnya anak-anak pasien kanker itu tidak terlalu merasa kesepian atau bisa merasa tidak terlalu sedih begitu. Namanya Haru the Social Robots. Jadi itu sebenarnya tidak seperti robot ya Kak asli yang canggih bisa jalan-jalan begitu. Dia cuma tabletop robots, tapi dia mempunyai kepribadian yang cukup unik dan bisa melakukan berbagai macam dialog seperti itu. Jadi ini salah satu yang kita lakukan mainly. Working atmosphere di tempat kerja seperti ini tuh seperti apa sih? Multinational atmosphere itu terasa banget. Kita cuma ada 18 associates, ya ada yang scientist, ada yang senior scientist, ada yang principal dan chief scientist. Dari screenshot yang terletak di sini aja, ini ada saya juga. Sebenarnya hampir semuanya memiliki nationality yang berbeda. Jadi di sini memang mungkin agak berbeda dari kalau bekerja di R&D, kebanyakan memang berasal dari seluruh dunia dan tidak hanya Jepang. Oleh karena itu, alhamdulillahnya juga kita bekerja itu bilingual. Jadi setiap ada apapun itu pasti diterjemahkan Inggris-Jepang. Inggris-Jepang itu sudah pasti. Lalu di dalam tim yang hanya 18 orang ini sebenarnya kita mempunyai research expertise yang berbeda-beda. Ada yang robotics, ada yang neuroscience, ada juga saya sebenarnya lebih ke arah biologi, computer science, dan berbagai macam lainnya. Jadi sangat menarik untuk bagaimana cara berkolaborasi dan saling belajar satu sama lain. Dan di dalam 18 orang ini, hampir semuanya sebenarnya memiliki topik riset sendiri-sendiri. Ada juga beberapa grup yang sangat kecil, misalnya grup saya hanya 1 atau 2 orang, dan yang lainnya ada yang agak besar. Itu depending on the maturity of the research topics.
Setelah itu mungkin karena ini research institute untuk fundamental science, kita itu mempunyai possibility yang sangat tinggi untuk dapat propose our own research project dan melakukan disruptive research. Disruptive research itu adalah berarti lebih seperti mempertanyakan suatu hal yang sudah ada, apakah kebenarannya benar atau tidak, ataupun kayak topik yang benar-benar baru. Dan kita mempunyai global collaborations dan juga dengan top universities ya. Kalau di Jepang kita kebanyakan sih sama Tokyo Institute of Technology atau Science Tokyo atau Universitas Tokyo. Waktunya sekitar 5 menit lagi ya. Oke. Dan setelah itu, Masih ada 10 menit lagi. oh masih ada 10 menit lagi. Iya. Jam saya kecepatan ya mungkin. Nggak, tadi soalnya agak molor tadi mulainya. Oke, Jadi oke. Baik, baik. Kalau begitu, saya lanjutkan saja ya. Oke, jadi selama ini saya 2 tahun, 3 tahun di akademia, dan 2 tahun di industri. Dan sebenarnya apa sih yang sudah saya pelajari mengenai perbedaan keduanya? Yang pertama adalah ketika di akademia, memang kebanyakan lingkupnya bersama akademia lagi. Mungkin ada beberapa lab yang berkolaborasi dengan industri dan segala macam, tapi kebetulan saya tidak pernah mengalami. Sehingga saya belajar mengenai adaptabilitas. Itu kita bisa berkolaborasi dengan berbagai macam partner, apakah industri yang lain, apakah universitas, apakah kayak misalnya untuk melakukan eksperimen ini kita memerlukan bantuan dari lembaga apa gitu tuh kita mempunyai lebih banyak kesempatan untuk kolaborasi. Selain itu, yang saya rasakan selama di akademia adalah kita itu seperti hidup di dalam suatu kukun, suatu kayak iglo begitu yang semua orang tuh bisa berbahasa Inggris dan semua orang mempunyai ekspektasi bahwa kita bisa berbahasa Inggris. Sementara itu, ketika di industri ini, walaupun saya bekerja bilingual, tapi ketika mengkontak partner yang ada di luar, tentu saja harus menggunakan bahasa Jepang sehingga bahasa Jepang saya juga naik dengan drastis sejak masuk industri dan juga disupport dengan kelas-kelas bahasa Jepang yang diselenggarakan oleh The Research Institute-nya. Lalu selain itu, saya merasa science communication saya juga sangat meningkat karena zaman dulu kita misalnya di akademia mengkomunikasikan riset kita hanya untuk sesama orang-orang yang kebanyakan sudah mengerti tentang topik riset itu. Namun ketika berada di dalam industri atau di dalam research institute ini, kadang-kadang kita harus melakukan top report ke manajemen. Itu tentu saja cara mencapainya beda. Kita nggak harus detail tentang risetnya, tapi mungkin lebih ke arah value apa sih yang bisa diberikan dari riset kita ini untuk visi dan misi oleh perusahaan tersebut. Jadi science communication saya juga saya rasa meningkat. Lalu, dan ini mungkin sedikit berbeda karena kita research institute, saya melihat teman-teman saya yang sudah cukup senior bahwa mereka tetap bisa banget involved di dalam akademia. Misalnya misalnya dalam bentuk kolaborasi atau eksperimen bersama. Namun ketika misalnya sudah lebih senior, banyak juga yang co-supervising PhD student atau misalnya menjadi dosen tamu di suatu universitas. Itu sangat memungkinkan sehingga membuat saya merasa bersyukur memilih jalur karir di sini karena mungkin bisa kembali lagi juga ke akademia setengahnya gitu. Dan ini terakhir sesuatu yang cukup ini ya general tentang dunia industri di Jepang yang mungkin banyak orang berpendapat bahwa misalnya hustle culture di dalam Japanese industry itu sangat tinggi. Misalnya overtime-nya jauh lebih dari yang tadi Kak Aslih bilang, misalnya 50 jam, 60 jam itu. Terus misalnya kita harus ikut nomikai atau drinking party dan segala macam. Namun pada realitas sekarang, saya rasa tidak hanya di tempat saya bekerja, ataupun di Hitachi, atau tempat-tempat yang lebih global, hustle culture ini sudah mulai berkurang dan udah mulai lebih fleksibel dan mereka bersikap lebih protektif untuk well-being untuk pekerjanya. Saya juga seperti Kak Aslih memakai sistem yang namanya discretionary labor system dan di situ flex time dan somehow kita bisa bilang overtime-nya sudah dibayar di awal. Kalau kita overtime ya mendapatkan itu, kalaupun tidak tetap saja itu harus dibayarkan, tidak fleksibel. Dan mungkin image yang lain adalah ketika kita bekerja di industri, di
Jepang, 100% kita harus berbahasa Jepang, dan juga working culture-nya sangat ketat. Mungkin image-nya kalau kita level bahasa Jepangnya sesuai tes gitu ya, kita harus mempunyai yang advanced level atau level tertinggi yang biasa disebut N1. Dan kita udah harus bisa tuh semua business manner-nya segala macam. Tapi kenyataannya sekarang kebanyakan company, terutama yang global, itu sudah lebih menerima diversity, dan mereka juga udah mulai lebih bilingual, sudah ada bahasa Inggrisnya. Setidaknya ini di bidang STEM dan teknologi. Untuk kemampuan bahasa Jepang juga banyak kan level intermediate juga sudah bisa di accept. Dan selain itu ya, seperti saya sebutkan tadi, hampir 70% dari saintis di tempat saya itu foreigner. Jadi saya merasakan bahwa cukup fleksibel, tapi masih ada keteraturan dari Jepang tersebut. Dan ini sedikit hal yang general juga, mengenai mungkin ada beberapa teman-teman yang bukan takut ya, keraguan gitu ya, apakah sebagai Muslim kita itu hidup di luar negeri dan bekerja di luar negeri itu gimana sih? Kalau menurut pendapat saya, pada dasarnya orang Jepang itu mempunyai respect yang tinggi terhadap kepercayaan orang apapun itu, mau agama apapun. Dan kalau di kota besar setidaknya Islam itu sudah cukup dikenal dan mereka toleran. Eh, Kalau untuk sholat, kita tinggal consult dengan manajer kita dan juga HR. Kebetulan saya disediakan tempat khusus untuk sholat misalnya. Halal foods juga itu makin banyak halal restoran di mana-mana, dan produk halal juga ada. Dan untuk yang perempuan, untuk menggunakan hijab sama sekali tidak ada restriksi dan diskriminasi. Bahkan karena saya mengenakan hijab, dari saat wawancara pun sudah ditanya, kalau misalnya mau sholat, kalau kamu butuh apa, seperti apa, sudah semakin terbuka dan mereka tahu. Dan komunitas orang Indonesia atau Islam itu banyak sekali ya. Dulu saya berasalnya dari universitas gitu. Dan untuk yang pria, misalnya sholat Jumat gitu, misalnya di Honda ada beberapa pria lain juga yang sama-sama Muslim, dan mereka boleh gathering gitu, menyewa ruang kecil untuk Jumatan. Jadi sama sekali tidak menyulitkan. Dan sedikit tips saja, ya walaupun Jepang makin sekarang makin lebih menerima diversity and makin fleksibel, saya rasa tetap harus keep this in the mind, that kita harus menghargai kultur Jepang, karena di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Dan walaupun bekerjanya bilingual, tetap kalau kita bisa bahasa Jepang dengan baik, itu bisa sangat-sangat membantu, dan juga bisa sangat membantu orang lain gitu. Dan juga belajar bisnis mannernya dengan baik, sehingga kita bisa lebih stand out dan bisa lebih blending dengan orang-orang di sini. Oke, kita kembali kepada conclusionnya. Jadi menurut saya, bekerja di R&D industri ataupun di kasus saya ini spesifik sebagai research institute yang dimiliki industri, itu juga merupakan suatu hal yang sangat menarik kalau teman-teman di sini ada yang lulusan doktor juga. Apalagi kalau bekerja di frontier research, kita itu memiliki kemampuan untuk suatu apa ya, untuk bisa propose ide kita untuk riset. Jadi saya rasa ini seperti setengah akademik, setengah industri, dan itu jujur merupakan suatu kombinasi yang sangat pas bagi saya. Kita punya autonomi, tapi kita juga ada stability-nya. Dan in general, untuk bekerja di Jepang, the common dark myth of Japanese company, yang seperti dark company, buraku kigyo kalau dalam bahasa Jepang, itu sudah semakin berubah. Jadi jangan khawatir, kalian akan harus selalu lembur dan segala macam. Dan untuk orang Islam, pada dasarnya semakin mudah bagi kita untuk bekerja di Jepang, karena toleransinya juga sudah semakin tinggi dan orang-orang sudah semakin mengenal mengenai keberadaan Islam. Dan itu saja sharing yang saya bisa berikan hari ini. Dan bila ada pertanyaan, mungkin kita bisa bahas bareng-bareng setelah ini. Terima kasih banyak. Terima kasih Saudari Afifa untuk pemaparannya yang luar biasa menarik ini ya. Jadi banyak insight-insight baru juga. Bahkan saya sendiri baru tahu ini bagaimana kehidupan di dunia industri Jepang, baik itu asli dari Hitachi maupun Afifa di Honda. Eh, Selanjutnya sudah ada beberapa pertanyaan di kolom komen, di kolom chat. Tapi kalau dari yang pertama, saya persilakan kalau ada teman-teman yang mau bertanya secara langsung, bisa raise hand, nanti saya akan bisa tunjuk.
UPM